masuk ke sintaks selanjutnya ya teman-teman. Nah, oke, kita ke satu, ini berapa ini? 1 M ya kayaknya. Oke, lanjut aja. Nah, ini error teman-teman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mandri Faraditya Cahyadi dari Informatika PSDKU Angkatan 2025A. Di sini saya akan menjelaskan tentang program akhir saya, tugas akhir dari semester 1, yaitu di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang kasir minimarket yang diprogramkan menggunakan program C++. Nah, program ini tuh bukan sekedar input atau output biasa, tetapi mengimplementasikan konsep seperti struct, array, pointer, dan file processing dari yang kita pelajari di semester 1. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan dari awal, yaitu pertama include Eostream dari baris 1 sampai baris 6 ini. Nah, include Eostream ini library standar yang kita tuh butuh ini agar bisa menggunakan perintah seperti chain dan count. Selanjutnya, fstream itu singkatan dari file stream. Nah, sintak ini tuh wajib ada karena program kita akan melakukan operasi baca dan tulis file. Terus include string ini agar kita bisa menggunakan tipe string untuk menyimpan teks, dan include iomanip itu kita butuh ini tuh untuk sintaks CTU guna merapikan tabel nanti. Selanjutnya, oh ya, using name std ini buat kita tidak perlu repot-repot mengetik std di depan count atau string setiap kali kita menggunakan sintak tersebut. Terus kita lanjut ke bagian struktur. Masuk ke struktur data. Struct barang itu saya nah, pertama-tama tuh kenapa kok kita harus pakai struct? Karena agar data yang saling terkait kayak kode, nama, harga, stok itu terbungkus dalam satu kesatuan objek. Nah, jika tidak pakai struct, maka kita harus membuat 4 array terpisah yang itu tuh justru akan merepotkan kita. Terus lanjut kita ke count in max barang. Ini tuh saya membuat konstanta untuk membatasi ukuran array-nya. Sifatnya tuh agar nilainya nggak bisa diubah gitu di tengah jalan. Terus ini barang max barang. Terus ini ada jumlah barang, variabel yang untuk kita menghitung berapa data yang sebenarnya tuh ya diisi berapa di sini. Terus kita lanjut ke prototype fungsi. Prototype fungsi main function dan menu loop. Nah, jadi ada load data dari file saat program pertama kali jalan. Sebelum menu muncul tuh saya memanggil fungsi load data barang ini. Tujuannya tuh agar program start, data dari file text langsung disalin ke memory array. Terus abis itu ada do yang saya menggunakannya tuh menggunakan perulangan do while. Kenapa kok do while bukan while? Karena saya ingin menunya tuh muncul minimal 1 kali lah sebelum dicek kondisinya. Lanjut. Terus ada switch pilihan, biasanya digunakan untuk navigasi menu. Lanjut, seperti ini. Lanjut ke membaca data stok dari file. Nah, ini if stream file.
Nah, sintak ini tuh kita gunakan untuk membuka file namanya stock.txt yang dalam mode baca. Terus kalau file is open, maka ini tuh semacam validasi yang kita tuh ngecek apakah filenya benar-benar ada atau tidak. Terus habis itu while ini looping ya. Sini tuh berfungsi mengekstrak data file dari file kata per kata. Nah, selama filenya ini punya isi, loopnya itu akan terus berjalan dan jumlah barangnya akan selalu bertambah gitu. Terus lanjut ke file.close, kita wajib menutup filenya setelah selesai dibaca untuk mencegah kebocoran memori. Terus else kenapa kok else? Karena kalau filenya tidak ada, biasanya tuh akan mengisi data manual ke array agar programnya tuh tetap bisa didemoin. Terus lanjut, kita masuk ke output formatting, void tampilkan barang. Itu sesimpel fungsinya nih, sederhana tapi estetika ya, sangat estetika. Nah, masuk ke syntax Setcho. Nah, syntax ini tuh berasal dari library yang iomanip yang tadi di atas. Setcho ini artinya saya mengatur lebar kolom kode sebesar 5 karakter, nama 15 karakter, dan sebagainya. Nah, tanpa Setcho nih, biasanya tampilan kolomnya akan berantakan dan panjang nama barangnya tuh akan berbeda-beda. Makanya kita tuh perlu si set ya ini agar lebih estetik aja. Lanjut ke baris nih, void proses transaksi. Nah, saya biasanya menggunakan ini tuh untuk menampung sementara barang yang apa aja yang bakal diberi user saat transaksi berjalan, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Suryadi Purnama. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk yang 103 ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus menekan string input code. Di sini kita untuk menginput, yaitu input total bayar yaitu 0, dan kita bisa ketika kita inputnya total bayar itu sudah selesai, kita akan lanjut ke do. Do itu adalah apa sih yang harus dilakukan oleh pemrograman itu? Apa sih yang harus dilakukan oleh code ini? Yaitu adalah menampilkan barang dan menampilkan teks, yaitu berupa masukkan kode barang. Di sini kan ada /n. /n ini tidak masuk karena dia hanya untuk spasi saja ya teman-teman. Yang masuk itu adalah masukkan kode barang saja. Sampai di sini yang saya bold ini ya teman-teman. Ini akan keluar di kode di outputnya ya teman-teman. Dan sin ini itu adalah variabel untuk menginputkan kode dari barang yang kita input. Misal kita masukkan kode A01, nanti masuknya roti. Nah, di sini dia akan memproses input kodenya ya teman-teman. Oke, lanjut kita menggunakan sintak mencari barang di array. Nah, di sini kita menggunakan sintak integer index ditemukan, yaitu sama dengan -1. Itu artinya kita ini pengulangan ya teman-teman. Ini jadi kita mengulang apakah barang ini sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak, dia akan mengulang. Kalau sesuai, dia akan menginputkan lanjut ke jumlah barangnya ya teman-teman. Jumlah barangnya itu berapa? Misal jumlah barangnya 10, berarti harga barang dikalikan jumlah barang, gitu ya teman-teman. Dan juga jumlah belinya jumlah belinya ini itu output, yaitu kata-katanya atau teksnya ya teman-teman.
Oke, lanjut di if, teman-teman. Jika input HTY itu adalah daftar barang indeks ditemukan stok, maka dia akan memasukkan ke keranjang sementara, yaitu keranjang nama. Misal keranjang apa, daftar barang, daftar barangnya itu seperti roti atau keju berapa gitu ya teman-teman, dan total bayarnya dari barang yang kita input pertama. Nah, misal else, misal sudah berhasil, itu akan berapa di sini teman-teman, ada kata-kata ini berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, else ini digunakan ketika stok tidak cukup, atau misal stoknya itu 20 tapi kalian belinya 30, maka kata-kata ini akan muncul di layar Anda ya teman-teman. Dan else ini lagi yaitu kode barang tidak ditemukan. Misal di kode barang kita itu hanya roti dan keju, tapi kalian menambahkan iPhone. Nah, itu nggak ada ya teman-teman, karena kode barangnya itu nggak ada. Kita jual sembako, kalian tuh malah beli HP, kan nggak ada ya teman-teman. Lanjut di cout tambah barang lain, iya atau tidak. Misal ini semua sudah selesai, dia akan lanjut ke tambah barang lain ini. Jika kalian pencet Y, dia akan kembali lagi ke pemrograman awal. Jika kalian pencet tidak, dia akan lanjut ke sini, lanjut ke sintaks selanjutnya, yaitu while Y ini dia akan lanjut ke Y sini, pembayaran. Jika N, dia akan lanjut lagi dia akan mengulang lagi kodenya teman-teman. Yaitu sekarang kita ke menu pembayaran, yaitu cout total belanja itu berapa rupiah, yaitu total belanjanya total bayarnya itu dari barang-barang semua itu di total semuanya. Nah, nanti akan keluar di layarnya nanti ya. Nanti saya akan coba code-nya itu berjalan seperti gimana teman-teman. Lanjut, yaitu kita ke uang bayar. Nanti ada uang kembalian dan uang total kalian ya teman-teman. Misal uang total kalian itu 100.000, tapi di situ seluruh barang harganya 80.000, maka kembalian kalian itu jadi 20.000. Nanti dijelaskan atau di outputkan ya kan, di layar kalian ya teman-teman. Oke, di sini ada penerapan pointer juga, yaitu fungsi ini menerima pointer sehingga perubahan data stok akan berdampak langsung pada variabel ASCII di memori. Misal ini itu adalah misal jumlah belinya per barang itu berapa stok ya teman-teman, itu akan dikurangi dari jumlah beli. Lanjut ke operasi filenya, itu seperti ini operasi filenya. Cetak struk, ini string nama, itu digunakan untuk nama barang. Integer quantity yaitu untuk menjelaskan berapa quantity atau berapa jumlahnya. Integer harga itu untuk menjelaskan harganya. Habis itu total item itu untuk menjelaskan total barangnya ya teman-teman. Dan struk belanja ini adalah ketika kalau kode ini sudah diimplementasikan ke kasir belanja, nanti ada mesinnya, tapi kan kita cuma kode saja ya teman-teman. Jadi kita cuma struk belanja saja kayak gini teman-teman. Dan ini adalah struk belanja dari semua kode tadi. Jadi kode tadi itu dirangkum jadi struk belanja. Ini struk belanja, ini buat apa? Buat atasan atau header. Dan ini total itemnya itu berapa? Nanti kita akan dicantumkan di sini. Total bayar ini dan kembaliannya itu adalah kembalian yang yang akan keluar ya teman-teman. Dan ini footernya, terima kasih. Dan struk berhasil dicetak ke struk belanja txt. Kalau gagal mencetak struk itu berarti dia tidak bisa ini tidak akan keluar, dan ini juga tidak akan keluar ya teman. Oke, kita coba code-nya itu kayak mana berjalannya. Kita run code dulu. Oke teman-teman, di sini ini sudah ada ya teman-teman. Nah ini adalah outputnya. Misal kita yang pertama itu harus berurutan ya teman. Kalau nggak berurutan, ini code pemrogramannya ini akan error teman-teman. Kita misal pencet 1, ini itu adalah daftar barangnya teman-teman. Daftar barangnya itu ini, berarti kita mulai transaksi. Daftar transaksi ini, masukkan kode barang. Misal kita harus satu-satu juga ya teman-teman. Kalau A01 habis itu A02 itu nggak bisa, itu akan error juga teman-teman programnya.
Nah, ada barang roti, jumlah belinya berapa? Kita misal jumlah belinya 15. Nah, dia akan berhasil ditambahkan ke raja. Untuk tambah barang lain ya habis itu kita misal rotinya A0 A01 kita jadikan 10. Maaf teman-teman. Ini. Nah, kita jumlah belinya 10. Dia tidak stop, tidak cukup. Jadi dia tidak akan ngeproses, teman-teman. Nah, kita pencet N, total belanjanya 75.000. Nah, misal kalau uangnya nggak cukup, dia itu ya nggak cukup, nggak bisa masuk ke sintak selanjutnya ya teman-teman. Nah, oke, kita ke satu, ini berapa ini? 1 M ya kayaknya. Oke, lanjut aja. Nah, ini error teman-teman. Oke teman-teman, tadi error ya teman-teman. Soalnya itu apa? String itu gak bisa memuat sampai 1 M ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya juga belajar manusia ya teman-teman, bukan nabi saya. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah selesai, struk berhasil dicetak, dan nanti cetakannya itu yang ini teman-teman. Bentar, yang mana ya tadi? Nah, yang ini ketika struk sudah berhasil dicetak. Oke, sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.